berdusta atas kebenaran dan nikmat yang dilupakan. Metadaburi surat Al-Baqarah ayat 41-50. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang tidak hanya dibaca, tetapi perlu direnungi. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita membuka mata terhadap kesalahan umat terdahulu, yaitu kaum Bani Israel. Mereka pernah menerima cahaya petunjuk, namun karena kesombongan dan cinta dunia, mereka menolaknya. Apa yang mereka lakukan saat itu, jangan sampai kita ulangi di masa sekarang. Ayat 41, artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Hanya kepadakulah kamu bertakwa. Tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kaum Bani Israel yang saat itu telah mengetahui datangnya Nabi Muhammad SAW dan mengetahui bahwa Al-Quran sesuai dengan isi kitab Taurat mereka. Namun mereka justru menjadi yang pertama menolaknya. Menurut tafsir Imam Al-Qurtubi, mereka tidak menolak karena tidak tahu, melainkan karena tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh orang di luar golongan mereka. Ini adalah bentuk kesombongan agama. Gus Baha menjelaskan bahwa jika seseorang sudah tahu kebenaran, tapi enggan tunduk karena merasa lebih tinggi atau lebih dulu tahu, maka dia telah mengikuti jejak kaum terdahulu yang sombong secara spiritual. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa harga yang rendah itu bisa berupa dunia, gengsi, atau jabatan, apapun yang membuat seseorang menjual nilai-nilai ilahi demi kenikmatan sesaat. Pelajaran zaman kini. Bayangkan seseorang yang tahu hukum riba itu haram, tapi tetap melakukannya demi pengembangan bisnis. Itulah bentuk pertukaran ayat Allah dengan harga yang rendah. Ayat 42, artinya, dan janganlah kamu caadukan yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Tafsir dan penjelasan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Taurat yang menjelaskan akan datangnya Nabi terakhir. Mereka menggantinya dengan tafsir palsu agar tidak kehilangan pengaruh. Quraisy Shihab menyebut ayat ini sebagai peringatan keras terhadap penipuan intelektual. Menyampaikan kebenaran, tapi mencampurnya dengan kepalsuan adalah bentuk kejahatan yang merusak agama. Ustadz Abdul Somad menyindir fenomena modern. Hari ini banyak orang pakai dalil agama untuk membenarkan korupsi, untuk menutupi kesalahan. Itu sama saja dengan menyembunyikan kebenaran. Pelajaran zaman kini. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terjadi saat seseorang memakai nama agama untuk menyebarkan hoaks atau ketika ayat suci hanya dikutip untuk mendukung pendapat pribadi. Ayat 43, artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tafsir dan penjelasan, ayat ini mengajarkan 3 pilar penting dalam agama, salat, zakat, dan kebersamaan dalam ibadah. Menurut Imam Malik rahimahullah, ayat ini adalah dasar bahwa agama bukan hanya hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga ikatan sosial. Ustadz Dasat Latif sering menekankan bahwa kebersamaan dalam ibadah membentuk rasa persaudaraan dan meruntuhkan ego pribadi. Salat berjamaah menyatukan yang kaya dan miskin, tua dan muda. Pelajaran zaman kini, ketika kita salat sendirian tanpa rasa kebersamaan dengan umat, kita kehilangan makna sosial dari ibadah itu. Zakat pun harus menjadi alat distribusi kesejahteraan, bukan sekadar ritual tahunan. Ayat 44, artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu berpikir? Tafsir dan penjelasan, Allah menegur keras kaum Bani Israel yang rajin menyuruh orang lain kepada kebaikan, tetapi mereka sendiri justru mengabaikan ajaran tersebut. Ini adalah bentuk kemunafikan intelektual. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukannya. Mereka menjadi seperti lilin, menerangi orang lain, tetapi membakar dirinya sendiri. Gus Baha menyampaikan bahwa dosa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya lebih berat daripada orang awam yang tidak tahu. Karena orang alim tahu dosanya, tetapi tetap melakukannya. Zainuddin MZ dengan gaya khasnya berkata, jangan cuma bisa menyuruh orang ke masjid, sementara kamu malah ke pasar. Pelajaran zaman kini,
Banyak orang pintar dalam teori agama, tetapi lemah dalam praktik. Di media sosial ramai dengan dakwah, namun kehidupan pribadi sering jauh dari nilai-nilai yang diajarkan. Ayat 45, artinya, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya hal itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tafsir dan penjelasan. Sabar dan salat adalah dua kunci utama dalam menghadapi segala ujian hidup. Menurut Al-Qurtubi, sabar itu mencakup sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Ustadz Hidayat menyebut sabar sebagai kekuatan batin, sedangkan salat adalah charger rohani. Keduanya saling melengkapi. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa hanya orang yang merasa diawasi Allah dan sadar akan tujuan hidup yang bisa merasakan kenikmatan dalam sabar dan salat. Pelajaran zaman kini, manusia modern cenderung mencari solusi instan. Padahal Allah telah menunjukkan solusi sejati, sabar dan salat. Hanya mereka yang hatinya terhubung dengan Allah yang bisa merasakan manfaatnya. Ayat 46, artinya, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Tafsir dan penjelasan. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya orang yang yakin akan kehidupan setelah mati yang mampu sabar dan salat dengan konsisten. Imam At-Tabari menegaskan bahwa keyakinan kepada akhirat adalah motivasi terkuat untuk berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Ustadz Abdul Somad sering mengatakan, kalau orang yakin mati, dia tidak akan banyak main-main dalam hidup. Pelajaran zaman kini, keyakinan akan kehidupan akhirat adalah penyeimbang dalam dunia yang sibuk dan materialistik. Tanpa itu, hidup menjadi kosong dan tanpa arah. Ayat 47, artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Tafsir dan penjelasan. Bani Israel diingatkan agar tidak sombong atas keistimewaan yang diberikan Allah, karena keistimewaan itu adalah amanah, bukan hak istimewa mutlak. Buya Hamka menjelaskan bahwa kelebihan itu datang karena kedekatan mereka dengan wahyu, bukan karena keturunan atau kekayaan. Ustadz Dasat Latif berkata, banyak orang diberi nikmat, tetapi tidak disyukuri. Maka nikmat itu bisa berubah jadi musibah. Pelajaran zaman kini. Umat Islam hari ini harus belajar dari sejarah. Allah memilih kita sebagai umat terbaik bukan karena jumlah, tapi karena dakwah dan keteladanan. Ayat 48 artinya, takutlah pada hari kiamat, ketika seseorang tidak bisa menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak diterima syafaat darinya, tidak pula tebusan, dan mereka tidak akan ditolong. Tafsir dan penjelasan. Hari kiamat adalah hari di mana setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada penolong kecuali yang diizinkan oleh Allah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa manusia tidak bisa lagi berharap pada kekuasaan, harta, atau keluarga saat hari itu tiba. Gus Baha mengingatkan bahwa amal adalah satu-satunya bekal. Di akhirat nanti bukan gelar yang menyelamatkan, tapi ketulusan dan amal saleh. Pelajaran zaman kini. Jangan terlalu bergantung pada manusia. Latih diri untuk hanya berharap kepada Allah, karena hanya Dia satu-satunya penolong di dunia dan akhirat. Ayat 49. Ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari keluarga Fir'aun yang menyiksa kamu dengan berat, menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup perempuan-perempuanmu. Dalam hal itu ada ujian besar dari Tuhanmu. Tafsir dan penjelasan. Ini adalah sejarah penderitaan yang dialami Bani Israel. Fir'aun menindas mereka dengan kejam, tetapi Allah menyelamatkan mereka sebagai bentuk kasih sayang. Imam Ibnu Katsir menyebut ini sebagai nikmat besar, tetapi juga ujian keimanan. Apakah setelah diselamatkan, mereka tetap taat atau malah durhaka? Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa kadang Allah menguji dengan kesulitan, tapi lebih berat lagi ketika diuji dengan kemudahan setelahnya. Pelajaran zaman kini. Kita sering lupa kepada Allah setelah diselamatkan dari kesulitan. Padahal seharusnya momen itu menjadi awal untuk lebih bersyukur dan taat. Artinya, dan ingatlah ketika kami belah lautan untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya, sedang kamu menyaksikan. Tafsir dan penjelasan. Mukjizat besar ini adalah bukti kekuasaan Allah yang menyelamatkan hambanya dari kezaliman. Tetapi, meskipun melihat langsung keajaiban, banyak dari mereka tetap tidak bersyukur. Buya Hamka menegaskan bahwa mukjizat pun tidak akan bermakna jika hati sudah tertutup oleh kedegilan. Pelajaran zaman kini. Berapa banyak nikmat Allah yang kita lihat hari ini?
udara, kesehatan, keluarga. Namun kita lupa bersyukur. Jangan seperti Bani Israel yang melihat mukjizat tetapi tetap membangkang. Kesimpulan dan nasihat. Ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dalam ilmu, keteguhan dalam ibadah, dan rasa syukur atas nikmat Allah. Jangan hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi jadilah teladan. Jangan hanya mencari solusi duniawi, padahal Allah telah memberikan salat dan sabar sebagai jalan keluar. Jangan terlalu bergantung pada manusia, sebab di akhirat kelak hanya amal yang menyelamatkan. Dan jangan pernah lupakan sejarah, karena dalam kisah Bani Israel ada pelajaran besar bagi umat Muhammad. Doa penutup, Ya Allah, jadikan kami hamba yang mengamalkan ilmu yang kami ketahui. Karuniakan kepada kami hati yang khusyuk dalam salat dan sabar dalam ujian. Jangan jadikan kami seperti kaum yang lupa diri setelah kau beri nikmat. Teguhkan langkah kami menuju ridhamu dan jauhkan kami dari keangkuhan dan kelalaian. Amin ya Rabbal Alamin.